Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nur Ahmad, nomor absen 2 kelas 8E. Ringkasan materi PAI dan Budi Pekerti kelas 8 semester 1 bab 1 sampai bab 6. Bab 1. Rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Pengertian tawadhu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadhu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak teman. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur, dan angkuh. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma. Dengan tindakan mulia seperti ini, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Bab 2. Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada para rasulnya hukumnya wajib. Jika ditinjau dari segi masa turunnya, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ada 4 kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaum Yahudi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam hanya untuk kaum Nasrani. Dan kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia di dunia. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Keutamaan Al-Quran diantaranya adalah 1. Isi kandungannya lengkap karena mencakup segala aspek kehidupan. 2. Sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Susunan bahasanya sangat indah. 4. Membaca dan mendengarkannya merupakan ibadah. 5. Tidak pernah mengalami perubahan karena terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain adalah 1. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. 2. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. 3. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Para nabi yang menerima suhuf diantaranya adalah 1. Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf, Nabi Sis alaihissalam sebanyak 50 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Bab 3. Menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamar. Minum khamar adalah haram dan termasuk perbuatan keji. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan madarat. Segala bentuk perjudian akan membuat orang yang melakukannya menyengsarakan dan menelantarkan anak-anak serta keluarganya. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim, dan orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Tujuan utama setan menghasut manusia untuk melakukan judi, meminum minuman keras, dan suka bertengkar adalah membuat manusia lupa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 4. Lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, maka ia tidak berdosa. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara bersamaan adalah 1. Sholat Idul Fitri, 2. Sholat Idul Adha, 3. Sholat Kusufi Syamsi atau sholat gerhana matahari, 4. Sholat Khusufil Qamari atau sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah 1. Sholat rawatib, 2. Sholat tahiyatul masjid, 3. Sholat istikharah. Adapun sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara berjamaah dan juga secara munfarid adalah 1. Sholat tarawih, 2. Sholat witir, 3. Sholat duha, 4. Sholat tahajud, dan sholat tasbih. Hikmah melaksanakan sholat sunnah antara lain adalah 1. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.
menambah kesempurnaan sholat fardu. 3. Hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. 4. Mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. 5. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia besar yang sering kita kurang sadari. Bab 5. Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik saat membaca, menghafal sendiri, atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakannya adalah sunnah. Bab 6. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Daulah Umayyah mengalami 2 periode, yaitu periode di Damaskus dan di Cordoba, Andalusia. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun, 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus menjadi pusat pemerintahannya. Saat ini Damaskus menjadi ibu kota negara Suriah. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi dan kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus adalah pada saat pemerintahan Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia Spanyol berdiri selama 275 tahun, 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Cordoba menjadi pusat pemerintahannya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8 yakini Abdurrahman An-Nasir dan Amir yang ke-9 yakini Hakam Al-Muntasir. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Ilmu kimia, 2. Ilmu kedokteran, 3. Sejarah, 4. Bahasa dan sastra. Selain ilmu pengetahuan, pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya, yaitu arsitektur, organisasi militer, dan perdagangan.